Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Riwayat ini datang dari bini Sidin Siti Aisyah tadi. As-siwaku matharatun lil pami. Siwak itu matharah. Matharah itu adalah suatu alat yang bisa menyebabkan datangnya taharah, kesucian untuk mulut. Bahasa keren kitanya, siwak itu menyebabkan mulut menjadi bersih dan menjadi suci, menjadi bagus. As-siwaku matharatun lil pam. Kemudian mardatul lirab. Singkat hadisnya, maknanya luar biasa. As-siwak, kata Siti Aisyah mendengar Nabi bersuara, Rasulullah bersabda, as-siwaku matharatun lil pami mardatul lirabbi. Siwak itu menjadi matharah bagi mulut dan menjadi mardah di sisi Allah. Di antara yang menyebabkan Allah itu ridha adalah siwak. Artinya bahasa kitanya, di antara yang dikatujui Tuhan benar kepada hamba itu adalah siwak. Apa hubungannya siwak Allah Ta'ala suka? Kita renteng dikit. Orang yang bersiwak adalah orang yang membersihkan mulut pada umumnya. Nah, mulut manusia ini pertama kita lihat muntung kita ini secara ilmu batang tubuh, ada bibir. Di belakang bibir ada gigi. Gigi dipingkuti oleh oleh gusi. Lain busi kendaraan, gusi. Oleh gusi. Kemudian gusi itu di atasnya adalah langitan. Di bawah busi bagian bawah itu mendampingi menjaga lidah. Lidah termasuk bahagian mulut. Pangkal lidah paling atasnya parak butuh kerongkongan nih. Parak nengguil-guil butuh kerongkongan tuh ujungnya. Itu bahagian batasan mulut. Jadi mulut kita ini terdiri dari bibir, gusi, gigi, lidah, lalangitan, bawah lidah. Ini mulutnya. Ini menjadi sebab mardatul lirab, Allah Subhanahu wa taala ridha. Ini alat bacaan. Ini alat zikir. Ini alat qiraatil Quran dan lain-lainnya. Dan sebagaimana maklum, lidah itu adalah salonnya hati. Lidah ini salon, corong. Sementara bunyinya dalam hati. Kepasehan seseorang itu sangat didukung oleh siwak. Jadi siwak tadi itu jar Nabi tadi. Yang pertama tadi matharah, alat membersihkan mulut. Yang dimaksudkan membersihkan, jangan sampai mulut kita ini kotor. Ulun ini perokok, ulun ini suka ngopi. Perubahan pasti ada pada gigi, apalagi suka makan amoxilin, paracetamol amalan, bodrek kadakaruan hantup tarus. Pasti ada perubahan pada gigi kita. Jangan sampai perubahan itu membuat kita susah untuk bacaan. Kada percaya, lihati bangun guring, kadusa basikat gigi, cukup bakumur aja, bok luak, langsung bawa bacaan. Kaku. Ini kaitannya nang matharah tadi. Berbeda dengan kita bersikat gigi, lain siwak lah, sikat gigi saya. Sikat gigi tunjul atas kiri kanan, nak berputar sesuai petunjuk dokter gigi. Selesai bersikat gigi, kemudian kita gitu apa nih ngarannya semalam tuh nang baku matmadah ke dalam, kita luak, lebih nyaman bacaan setelah sikat gigi. Bayangkan kalau ditambahkan siwak. Siwak tadi itu adalah menggosokkan benda kasat terbuat dari kayu yang kasat ke bahagian gigi depan dan gigi bawah, didorong sampai ia masuk ke daerah busi. Daerah busi pulang, gusi. Setelah itu baru masuk ke arah dalam lalangitan muntung. Kemudian ke arah ilat kita nih. Kita bersihkan menggunakan siwak tadi. Maka di atas ujung ilat biasanya kita berasih. Tapi orang yang suka makan manis, suka ngopi, suka makan apa saja, tengah lidahnya sampai ke pangkal belakang pasti kandal. Batukan atau kada batukan, badahak atau kada badahak, bila bulu-bulu lidah tadi itu berikit satu sama lain, tidak pernah dia dikerik, susah orang itu mengucapkan huruf-huruf. Kada percaya buktinya kan pian. Nah, siwak itu fungsinya itu. Nah, karena tadi itu adalah satu bentuk usaha pembersihan,
dan usaha untuk menjadi wasilah kepada pembacaan ini dan itu, terutama Quran dan lain-lain, maka menjadi mardah, menjadi keridhaan Allah. Jelaslah keterangannya lah. Nah itu tuh hubungannya tadi tenang. Kemudian cara bersiwak macam-macam. Belum pernah dulu biasa diajarkan oleh Pak Guruan. Beliau bernama Guru Musa, ya Ustadz Musa. Sekarang di Bogor ngajar di pesantren. Yang pun sidin tuh mandak, apa nih siwak diandak. Waktu itu sidin mengikutinya begini, sidin megang siwaknya kan macam-macam, nanti kita lain-lain. Ada yang kayak ini mengikuti siwak itu. Ada yang kayak ini. Nah, 2 buting nih takapitnya. Kemudian ada yang begini saja masing-masing. Kemudian cara penggunaannya diletakkan ke bagian kanan karena Nabi itu suka mendahulukan kanan dan membentuk kayak angka 8. Gitu. Dari kanan ke bawah memutar balik ke kanan seperti itu. Selesai batu ulun yang dulu dengan beliau setelah kayak itu jadi putar sidin dari kanan ke kiri kayak orang tak dari kanan ya putarnya ke atas. Ini untuk bagian busi. Dia bukan ditikin dan bukan digisang berdarah busi pian. Untuk membuka bagian mulut saya. Ini yang pertama. Ulang. Pertama gunakan kayu yang memang dia berserabut kecil supaya arak. Wanyu ini nyaman aja banyak orang berjual. Nah. Habis itu panjangnya jangan juga 2 kilan, tuh kukuir, artinya jangan panjang benar. Jangan lebih pada sekilan pian itu aja, jangan lebih pada sekilan. Jangan juga kehandapan, handap benar saya ini nah. Memingkuti aja bilang sama intil kan kada pas juga. Jadi berapa pasnya memingkuti itu? Yang namanya memingkut itu pasti kalimanya jari ini memingkut. Lihat ya kok. Ini apa ngarannya? Lain. Tanganku nih nah. Aku nih apa nih? Apa ngarannya? Mengapit. Bukan memingkut, mengapit. 3 buting. Ini mengambil, menjuhut, mencomel. Yang namanya memegang itu kalimanya. Maka karena inya kalimanya pacangan dipingkut, lamun handap daripada 4 jari kayak apanya berbuat kehandapan. Lalu diukur orang, jangan handap pada 4 jari supaya taganggam. Dan jangan lebih pada sakilan supaya tetap dipingkut bahasanya mun panjang benar tongkat. Lah jelas lah. Nah kayak itu. Ulun gini jelas ya jadinya bener. Jadi terserah jangan nang kayak ini, misalnya nang handap tadi kan 4 jari kayak ini. Bisa. Atau lazimnya begini. Mungkin yang umumnya para habaib pegangnya begini. Kenapa jadi dipingkuti kayak ini? Kada mau melatik. Nah nyaman jadinya. Kenapa jadi nyaman? Kada mungkin tak tunjul bila kayak ini. Tapi bila gaya beganggam berbahaya. Salah-salah busi nang biasa jadi bangkak tak tunjul. Andak bagian kanan, silakan pegangnya mungkin kayak tadi atau kayak ini. Andak kanan, paling atas sebelah kanan, atas dulu kanan, hanyar turun ke bawah. Ditunjul ini lah. Selalu dalam lalu lah. Kada sengaja kok nanti kamu tertawa. Dari sudah ke sini, balik ulang, putar. Selesai baru ulun gabungkan dengan yang dulu ulun belajar dengan guru Musa tuh, Ustadz Musa. Dari atas ke atas, ini untuk businya. Paling kada sih taslis 3 kali. Selesai, dikucup. Jangan dianukan ke pipi orang, kakaiga kawan. Maupun kita juga dan itu bukan najis kan? Bukan najis. Selesai, gigi sudah, Allahumma shalli Muhammad, busi sudah, baru ke bahagian dalam. Bahagian dalam mulut ini ada 2. Pertama lalangitan. Tunjul jangan singgisang, kita juga nang menunjul kan kita nang merasakannya. Jadi tunjul, bukan dirujak lain. Ini lalangitan nah, ini lalangitan muntung, krek krok krek, jangan kok. Jelas lah. Nah sudah. Mun aku sambil bangangaan kan susupan juga gigi himpal. Kemudian yang kedua lidah. Lidah ini ilat nah, ilat kayak ini. Ini sing tunjul, memasukkannya tunjul tapi ilatnya, tapi ngininya dikarikakan ke muka. Nih anggap aja ilat ulun. Tunjul ngininya ke dalam, tarik. Tuh. Trep. Artinya dikarik, bukan disodok. Nah. Jelas lah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa doanya? Minimal Allahumma barik ni fihi, ya Allah berkati aku. Itu paling handap doanya. Ya.
Kada hafal guru doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Udah mulai saja siwak tadi. Berapa kali sehari? Berapa kali sembahyang? 5 kali. Nah, sampai ada dalam satu kaul yang lain laula nasyqa la ummati la amartum bi siwak qabla kulli shalah. Andai kata kada barat jisidin umatku tuh ku wajib pakan tuh bangnya basiwak tiap kali sebelum sembahyang. Artinya kita bawa terus siwak tadi. As-siwaku matharatun lil fam. Hebatnya Rasulullah. Beliau menggunakan kosakata matharatun. Tidak hanya berfungsi membersihkan, tapi ada nilai taharah. Jadi bukan bersuci dari najis, tidak. Tapi orang yang berbuat siwak itu adalah orang yang menunjukkan minal mutatahhirin. Orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena yang dia perbuat itu bahagian yang menyenangkan Tuhan. Dan untuk mempermudah dirinya di dalam bacaankah dan lain-lainnya. Kalau anu kailat tadi, surung ke dalam, tarik ke bawah, surung ke dalam, tarik ke bawah. Kalau bisa sampai ke arah yang paling dalam, tapi kita sampai butuh rakongan, sampai ke pian kena kada percaya baca ramin, panjang menjulur ilat, itihi ilat seorang tanah. Di penghujungnya tuh ada nama biji-biji, kiri kanan, di antara biji-biji itu ada di tengah. Nang di tengah itu kumpulan balgam. Kenapa susah menyebutkan ga? Karena ngintu lagi kandal, gak jadinya, karena ilatnya sedang kelu. Kenapa jadi keluh? Karena itunya karas. Kenapa jadi karas? Kandal. Supaya ampih karas ditipisi. Bendera tuh nang kandal lawan nang tipis. Mana nyamannya bagibar. Nah kayak itu ilat kita ini. Nah, jadi kada usah pakai emas. Kayak burung beo. Cukup pakai siwak aja. Kau aja pasal insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlatun lil basar, menjadi pencerah pada pandangan mata. Karena efeknya ketika orang itu bersiwak, mulutnya dia gerakkan dengan gerakan-gerakan siwak, otomatis mulutnya terbuka dan untuk ilmu orang wahini terjadilah senam wajah ngarannya. Efek dari senam wajah, maka saraf-saraf yang ada pada muka termasuk saraf pada bahagian mata, ini nih hikmahnya nih, maka jadilah majlah. Jadi benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, majlatun lil basar, penjelas, bukan sebagai obat mata kabur. Pahami, majlatun menjadi mata yang lebih jelas pada penglihatan. Artinya orang bangun guring itu pasti penglihatannya kabur. Kemudian orang yang senantiasa tidak menjaga kebersihan mulut, otomatis kaitannya suka mengantuk dan matanya akan senantiasa kotor. Ketika itu dibersihkan, maka konslet ke matanya juga bersih. Nah, gitu. Alhamdulillah. Tapi walaysa minal muskil, tapi kada menutup kemungkinan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata yang tadi berpenyakit bisa jadi terobati dengan demikian. Itu sudah kaidahnya mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-68. Wa kharaja Ibnu Majah min tariqi Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah, dari Abi Umamah sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, tasawwaku jasidin fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lirabb ma ja'ani Jibril ila wa awsani bisiwak. masyaallah, hatta laqad khasyitu ay yufrada alayya wa ala ummati walaula anni akhafu an ashqa ala ummati la faradtuhu alaihim wa anni la astaku hatta khasyitu an akhfiya maqadimi fami. Bahasa kitanya janganlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasawwaku, bersiwaklah kalian. Sini menggunakan kosakata tasawwaku berarti mengarahkan kepada siwak, bukan watatarabbasu dengan toothbrush, bukan sikat gigi. Karena sampai sekarang masih ada siwaknya. Nah, itu. Mungkin persamaan hasil pembersihan bisa saja kiasnya kepada sikat gigi, tapi ada rahasia alam yang Allah kondisikan pada pohon arak yang tidak ada di dalam Pepsodent, Close Up maupun yang lain-lainnya dari segi obat. Nah. Untung bener kita ini ada ekspor impor sampai ke kita anunya nih, kayunya nih. Kan pada nang tumbuh ini kan daerah sana, jika tidak kita pakai kayu nang apa? Kalau di sinilah nang banyak serabutnya. Galam senya kada anu tadi pohon jambu ulun suah kada jua magin naik karamunting kada
Karena dia berserabut. Subhanallah. Fa inna siwaka matharatul lil fam, sesungguhnya siwak itu janabi matharah bagi mulut dan maradah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maja'ani Jibrilu illa wa awsani bisiwak, tidaklah Jibril itu datang kepadaku kecuali mewasiatkan, memadahi kepadaku tentang siwak. Jadi bahasa sidin nih, maja'ani Jibril illa wa awsani bisiwak, rancak banar Jibril ini datang kepadaku, ini rancak, dan rancak banar memadahi, ma'awsa, mewasiatkan tentang siwak, berarti penting banar. Masya Allah. Kada percaya coba pian amalkan, kada balanggar 7 hari bahas siwak ya. Lain basikat gigi itu kita normal. Bangun guring sikat gigi, hendak guring basikat gigi, mbah makan bisa aja sikat gigi. Ini siwak qabla kulli shalah. Setiap sebelum sembahyang pian basiwak, setiap belum baca Quran pian basiwak, rasakan ada yang beda. Kada mun pian hendak percaya buktikan dulu. Ini pian sudah ada siwaknya, kemana-mana pian bawa untuk sembahyang. Mun pian pacangan ke pasar kemana-mana kada saja pian bawa hendak sembahyang pian bawa supaya basiwak pun. Ada yang beda. Masya Allah. Karena Jibril datang kepada Nabi mewasiatkan kepada baginda Rasulullah tentang siwak, maka di dalamnya tentu ada sir, ada rahasia yang Allah pendam. Hatta laqad khasyitu ayafrada alayya wa ala ummati, sampai aja Nabi aku ini takutan kalau menjadi fardhah, menjadi kewajiban atasku dan atas umatku, karena rancak bana Jibril manguya ini. Karena Nabi mengerti bahwa umat ini kalau ini diwajibkan sulit. Nabi ini adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam ilhamat, irhasat, firasah dan lain-lain. Bahkan beliau dalam keyakinan kita yang akan terjadi tahu nur tulun. Tahu orang lain terserah, bagi ulun sidin tahun akan terjadi dengan wahyu Allah taala. Sidin pinandu kayaknya Islam ini seduniaan hibak. Orang handel kaman, orang handel jauh diunjut. Busyah wajib siwak, kapan aku nukar sini tumbuhnya di Arab. Itu nah, walaupun sekarang sudah tersebar kan, yang tersebar begini saja susah, tidak setiap pasar orang jualan siwak. Alhamdulillah. Jadi saking rancaknya Jibril, khasyitu aku jan Nabi takutan khawatir kalau yufrat alayya, menjadi fardhah, menjadi fardu atasku dan atas umatku. Walaula anni akhafu nasyqa ala ummati, andai kata kada pacangan ngalih, kada maulah masyakat, niscaya kewajibakan laparadtuhu alaihim, kuparduakan atas mereka. Maka jadilah ini sunat yang mendekati wajib, berarti sunat muakkad. Sunatnya sunat yang ditekankan. Wa inilah istaku hatta khasyita naqfiya maqadim pami'i. Intinya kita sekarang siwak yang sudah ada, kita manfaatkan minimal ini di antara salah satu sunnah Nabi sebelum sembahyang. Jika kita kau mengerjakan, pahalanya bertambah, mulut kita menjadi jauh lebih matharah, kemudian di sisi Allah dan kita dapat mardhah, di sisi perbuatan kita mengumpati, mengikuti, menakluki perbuatan amar perintah Rasulullah, kemudian di sisi kesehatan dia majelah kepada basar, kepada penglihatan, dan di sisi mutaba'ah batiniyah yang pian kerja itu adalah merupakan sumbernya daripada Jalla Jalaluh melewati nurnya baginda Muhammad SAW. Adapun kaifiatnya tadi, diantaranya pertama adalah pian pegang dengan tangan kanan bukan tangan kiri. Memegangnya, masyhurnya begini. Nang paling nyaman. Ini contohnya, jangan kena meniru gaya gerakan gue nih. Nah anak ulun tambah, anak ulun sampaikan cara memingkutnya adalah menyelipkan 2 jariji begini. Lain kan aku dianggap seleng. Nah, maka itu kada kena tak umpat 3 yang ini. Nah, ke sini. Jadi nang 2 nih turun, nang 2 nih, nah, gini, bagian depan, jadi ini ke sini, ini standarnya, mungkin hadrami atau orang-orang para habaib begini, diletakkan pada bagian kanan ibtidaan bismillah, kemudian membentuk seperti huruf angka 8 itu kan berarti memutar, berarti sesuai dengan petunjuk dokter bahwa saya menyikat gigi yang baik adalah membentuk bulat-bulat kecil. Jangan tulan, jangan atas bawah. Karena kalau menggosok menggunakan siwak atas bawah secara ganjang, busi kita terbuka dan gugurnya berdarah. Jadi yang digosok itu giginya. Putar, turun, giginya no. Kayak angka 8. Sebuting ada juga yang perlahan, angka 8-nya kecil. Turun ke bawah.
Yang kedelapan, muter. Kanan ke kiri. Karena kanan atas ada kanan bawah, ini berdahulu. Karena bagian kanan sunnah, baru ke sebelah kiri. Selesai pada bagian gigi, baru masuk ke bagian dalam. Lidah berdudi, atas dulu. Gok, 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 gok. Selesai, taguk. Kenapa Pak? Iya guru, meliur seorang. Kenapa Pak? Kenapa pun kita juga. Lalu turun ke bawah. Kemana? Ke lidah. Masuk akan, tarik. Jangan ditunjul. Munnya kita sorangan di rumah nyaman ya beludah pada jendela. Tapi kalau kita sholat berjamaah, taguk aja kalau jadi masalah. Minimal ada bahagian-bahagian siwak yang tak umpat tak taguk. Kalau pian kada percaya silahkan pian cari pelajaran, pengetahuan, penjelasan kandungan apa dalam siwak. Sampai-sampai perusahaan Unilever mengambil siwak secara besar-besaran, diambil pohon kayunya, mereka buat sebagai campuran odol. Karena ada kandungan kesehatan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh obat manapun. Dia mematikan kuman. Jelas? Mantap ya. Bujuran. Ada kandungan yang tidak dikandung oleh yang lain. Itu hikmah ngaranya. Selesai, berapa kali bagusnya? 3 kali. 3 kali berputar tadi. Selesai, baru kita melaksanakan sholat. Nah, jadi tadi Allah Ta'ala ridha. Gue nama benar kan? Pokoknya ya Allah ya Karim ya Rahimahud Rasulullah. Kalau boleh dibuka hikmah begini, siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Antum tazra'unahu am nahnuz zari. Ikam kah aja Tuhan batanam, kami kah nanam. Sekarang antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Ikam kah batanam, nahnu kah zari'un. Kami kah yang batanam, kami aja Tuhan batanam. Dan Allah yang menjadikan ini tumbuh. Allah yang menjadikan tumbuh, dan Allah menjadikan di dalamnya ini terkondisikan dengan sesuatu yang jar ulun tadi itu sangat-sangat bersinergi dengan mulut manusia, orang manapun, suku manapun, warna kulit apapun. Mulut orang akan menghajatkan kandungan siwak. Gitu. Makanya disebut matharah, dan Allah menjadi mardah, Allah ridha. Kenapa Allah ridha? Karena taat kepada Rasulullah. Dan mulut adalah salon daripada hati. Ini adalah alat kita mengeluarkan isi hati kita. Kalau kita baca Quran, ini yang keluar. Kalau kita zikir, ini yang berbunyi. Ketika alat pembunyinya kita bersihkan dengan mengikuti sunnah Nabi, dan alatnya langsung dari produksi Allah Ta'ala tanpa campur tangan manusia, maka minallah ilallah, dari Allah untuk Allah. Nah, hakada. Subhanallah. Mudahan kau mengamalkan. Kita iya kena budu ya beblah. Iya kena budu, iya kena stain. Mun kita ingat, oh kita berhimat bang, iya kena bud. Tapi mun Allah Ta'ala tabarongan dengan takdirnya kita lupa kita. Lalu ingat pada lupa, istighfar kita. Nah, iya kena budu wa iya kena stain. Mudahan bi'aunillah terus kita ditolongi Allah Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita semua adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan rutinitasnya. Tapi usahakan selama hidup sesibuk apapun jangan pernah tidak hadir di majelis ilmu. Seandainya kita beralasan ulun bertoko bipai, ulun berdagang bipai, ulun berusaha bipai, dalam 1 minggu, 1 hari atau 1 malam tutup hadir ke majelis ilmu.